Great, selamat pagi. Apa kabar? Hari ini saya akan sharing mengenai serupa dengan Allah. Tapi kenapa ada derita? Bahkan cacat loh. Similar to God, but why is there suffering and even disability? Ya, serupa dengan Allah, tapi mengapa ada derita bahkan cacat ya? Tuhan tidak pernah menciptakan kesalahan ya. Ingat, dengar baik-baik. Welcome back to Andit Cyber Channel, my quality time with Jesus. Saya pernah bertemu dengan seorang pemuda tunanetra sejak lahir ya. Waktu ditanya, apakah kamu kecewa sama Tuhan? Dia jawab sambil tersenyum. Ini yang tidak pernah saya prediksi, saya pikir. Kalau saya melihat, mungkin saya tidak akan belajar mendengar suara hati saya, suara dari Tuhan. Saya bisa mendengar Tuhan lebih jelas justru karena saya buta. Halo, dengar baik-baik ya, perhatikan. Luar biasa ya, yang kita anggap keterbatasan bisa jadi itu justru cara Tuhan menyatakan kemuliaannya. Ingat Yohanes 9 ayat 3 ya, yang Peter mencatat. Yohanes ayat 9 ayat 3, ketika murid-murid bertanya tentang orang buta sejak lahir, Yesus berkata, bukan karena dosa orang itu atau dosa orang tuanya, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia ya. Saya berikan contoh ya, sederhana ya. Ada jemaat yang bilang, Pak Pendeta, saya ini serupa dengan Allah, tapi kenapa dompet saya nggak serupa dengan isi rekeningnya? Lucu ya, tapi dalam. Kadang kita pikir serupa dengan Allah itu berarti hidup harus mulus, jalan tol, sehat, kaya, tanpa masalah. Padahal kenyataannya ya, in fact ya, serupa dengan Allah itu bicara soal karakter, roh, dan tujuan hidup. Bukan soal kondisi fisik atau rekening di bank, ya nggak? Seperti kata bijak, life is not always fair, but God is always faithful. Ya, artinya hidup itu tidak selalu adil, tapi Tuhan selalu setia. Itu. Mari kita akui ya, hidup anak Tuhan tidak selalu indah. Ada yang sakit menaun, ada yang berjuang dalam ekonominya, ya finansialnya, ada yang menanggung cacat sejak lahir. Tapi dengar baik-baik ya. Your pain can be God's platform. Ya, artinya penderitaan Anda bisa jadi panggung Allah untuk menyatakan kuasanya. Ya, masih ingat? Bayangkan seorang anak lahir tanpa kaki, dunia melihat itu sebagai tragedi, ya enggak? Dunia itu tragedi. Apa enaknya? Tapi lihat, seorang Nick Vujicic, hamba Tuhan tanpa tangan dan kaki, yang hari ini dipakai Tuhan memberkati jutaan orang di dunia. Wow, dia berkata, apa yang dia katakan? If you cannot get a miracle, become one. Wow, artinya apa? Kalau Anda tidak bisa menerima mujizat, jadilah mujizat itu sendiri. Wow, keren. Ya, mungkin ada di antara kita yang bergumul dengan sakit, ya, sakit penyakit, keterbatasan atau kesulitan hidup. Ya, ingatlah, serupa dengan Allah bukan berarti kita bebas dari masalah, ya, tapi kita diberi kuasa untuk apa? Untuk menghadapinya. Ya. Ada seorang ibu sederhana, tiap hari harus jualan sayur untuk menghidupi anak-anaknya. Berat gak? Berat, ya enggak? Tapi dia tetap setia dan dari situ anak-anaknya bisa sekolah sampai bahkan menjadi sarjana. Ada banyak contoh ya. Itulah gambar Allah. Kuat, penuh kasih, penuh pengorbanan ya. Itu cara Allah bekerja ya. Ada lagi bapak-bapak yang tiap hari naik motor. Ya, motor tua ya. Ke kebunnya ya, ke ladangnya lah, motornya itu selalu batuk-batuk ya, maklum lah motor tua ya, bannya sering bocor, tapi setiap kali ketemu orang bapak itu senyum lebar ya dan bilang, puji Tuhan
motor saya ini setia walaupun ngos-ngosan, capek lah motor ini, ya. Itu pun serupa dengan Allah karena dia tetap bersyukur dalam kekurangannya. Jadi pesan moralnya apa? Teman-teman, jangan pernah berpikir bahwa cacat, penderitaan atau kesulitan berarti kita bukan gambar Allah. Ya, kita adalah gambar Allah bukan karena tubuh kita sempurna, bukan, ya, tapi karena roh kita memantulkan kasih dan kemuliaannya, ya. Being made in God's image means having God's purpose. Artinya apa? Diciptakan segambar dengan Allah, berarti kita hidup dengan tujuan-tujuan Allah. Jadi jangan pernah lihat cacat sebagai produk gagal, ya. Jangan berpikir seperti itu, ya. Lihatlah sebagai kanvas tempat Allah melukis karyanya yang spektakuler, yang indah, yang masterpiece, ya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau menciptakan kami segambar dan serupa denganmu. Walaupun hidup kami penuh kekurangan, ada sakit penyakit, bahkan cacat, Bapa tidak pernah salah. Bapa pakai setiap kehidupan kami untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Beri kami kekuatan untuk melihat bahwa di balik penderitaan ada rencana indah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya percaya jika firman ini yang saya sampaikan bisa memberkati Anda, tolong bagikan ke medsos Anda supaya banyak orang yang mengerti dan banyak orang diberkati dan banyak orang bisa berkata bahwa Yesus itu baik. Tetap semangat, tiada hari tanpa memberitakan kebenaran firman Tuhan, tiada hari tanpa bersaksi. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.